diterapkan kepada Al-Quran. Makanya kalau katanya Ki Afif itu guru saya, mohon maaf kalau saya sering ngutip Ki Afif, bukan karena saya fanatik, tetapi saya memang mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru dari beliau, Ki Afifuddin Muhajir ini. Teman-teman, saya rekomendasikan teman-teman untuk membaca buku-buku beliau. Kalau memang belum punya kemampuan membaca yang versi bahasa Arab, saya merekomendasikan buku-buku versi bahasa Indonesia. Saya mendapatkan ilmu banyak dari Ki Afif itu. Nah, Ki Afif itu pernah bilang begini, bahwa itu pasti bersandar kepada Al-Quran, baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, secara langsung itu misalnya aqimus sholah. Aqimus sholah itu wajib melaksanakan sholat itu secara langsung. Tetapi ada hukum-hukum yang memang itu diambil dasarnya dari Al-Quran, tetapi tidak dipahami secara langsung, tidak mubasyarah. Misalnya begini, misalnya di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi begini, fala taqul lahuma uffin. Fala taqul lahuma itu janganlah berkata kepada orang tua. Di Al-Quran itu nggak dijelasin kalau nempeleng misalnya, kalau membunuh itu nggak ada. Tetapi apakah kemudian menempeleng orang tua itu boleh? Enggak gitu konsepnya, tetap enggak boleh. Dasarnya apa? Ada di Al-Quran. Loh, yang mana? Ayat tadi itu misalnya. Ayat tadi itu kemudian dipahami bahwa dari ayat itu yang dilarang itu bukan hanya berkata tetapi juga menempeleng misalnya. Atau hal-hal yang pada secara prinsip menyakiti orang tua. Kemudian apa lagi contoh lainnya? Apa lagi? Misalnya, wala tulqu biaidikum ila tahlukati, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu untuk jatuh kepada kebinasaan atau kecelakaan. Itu kan dalil yang sering dipakai larangan untuk bunuh diri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukati, jangan bunuh diri, janganlah kamu membawa dirimu itu kepada kebinasaan atau celaka. Ayat ini bisa dipakai untuk ayat hal lain, kasus lain. Misalnya dulu ketika kasus COVID-19 yang merebak itu. Ayat ini bisa dijadikan dalil larangan supaya tidak, apa istilahnya? Apa namanya istilah, saya lupa itu. Kalau Anda dulu teman-teman. Kalau nggak kemana-mana itu. Lupa saya sudah, ya COVID-nya sudah agak lama. Di karantina, tidak boleh keluar, atau lockdown misalnya. Apa dasarnya? Ayat tadi itu, wala tulqu biaidikum ila tahlukati. Kenapa? Karena kalau keluar rumah nanti akan menghadapi kebinasaan, tertular virus. Oh, berarti kalau seperti itu tidak boleh kita diri kita itu terjebak kepada kebinasaan atau kerusakan gitu. Itu dalilnya bisa pakai ayat itu. Kemudian apa lagi ayat lain? Banyak itu. Makanya Al-Quran itu aslul usul itu. Al-Quran itu sumber dari segala sumber. Saya tadi siang itu mengkaji kitabnya Al-Ghazali. Itu luar biasa. Saya izin ambil kitab dulu ya. Mana tadi kitabnya itu? Nah, mohon maaf ini sambil santai aja biar tidak seperti pengajian. Saya ingin menjelaskan tesis tentang keluarbiasaan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah sumber inspirasi. Kalau katanya Abdullah Darras, Abdullah Darras ini punya kitab namanya An-Naba Al-Azim, itu tentang ulumul Quran. Bahwa Al-Quran itu adalah seperti sinar yang dilihat dari arah mana dia tetap akan memunculkan cahaya gitu. Kita akan membuktikan tesis tentang ayat Al-Quran, tesis tentang bahwa Al-Quran itu adalah sumber dari segala sumber. Mana tadi itu? Saya mengkaji Ihya Ulumuddin. Nah, ini nih, ayat ini. Nah, ayat ini. Ini bab taubat di dalam Ihya juz 4 itu ada bab namanya
bab taubat. Taubat itu adalah salah satu makom. Makom itu terminal. Makomat, terminal menuju Allah. Di sini dijelaskan katanya Al-Ghazali begini. Al-Ghazali itu menjelaskan bahwa katanya. Nah ini. Orang yang beristighfar dengan hati, maksudnya ketika melakukan dosa beristighfar dengan hati. Kemudian dia telah melakukan dosa istighfar dan kemudian menyusuli perbuatan dosa itu dengan berbuat baik. Di dalam naskah-naskah kitab yang lain itu kalau melakukan dosa itu segera melakukan perbuatan baik. Kenapa? Karena perbuatan baik itu tamhuha, yaitu menghapus dosa itu. Wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi apa ya? Ketika melakukan perbuatan jelek, lakukanlah perbuatan baik, maka tamhuha, perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek itu. Nah, di sini menjelaskan Al-Ghazali menjelaskan orang yang beristighfar kepada Allah setelah melakukan dosa, kemudian dia melakukan hal baik setelah melakukan dosa, sekalipun dia tidak bisa berhenti secara total untuk melakukan dosa. Dalam artian sekarang istighfar, kemudian besok ngulang lagi, istighfar, ngulang lagi, istighfar, ngulang lagi. Itu katanya Al-Ghazali. Nah, sini nih. Falaisa yakhlu anil faidati aslan. Bahwa hal tersebut artinya tobat itu, tobat maksiat itu. Tobat maksiat. Itu masih dia memiliki faidah. Jangan dianggap dia tidak memiliki faidah. Fala yambawi, maka seyogianya, sepantasnya, antadunna, falayam bawi, maka kamu tidak sepantasnya antadunna, menduga kamu anna wujudaha, bahwa sesungguhnya adanya istighfar tadi itu keadamiha ialah seperti tidak adanya. Dalam artian kamu jangan menganggap jika kamu melakukan sebuah dosa dan mengistighfari dosa itu lalu ngulang lagi dan istighfar lagi, itu jangan dianggap tidak ada faidahnya. Itu tetap ada faidahnya meski demikian, katanya Al-Ghazali. Ini ada dalilnya ini. Bal arafa ahlul musyahadati wa arbabul qulubi ma'rifatan la raiba fiha anna qaulallahi ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi Al-Ghazali membuat tesis seperti tadi bahwa ketika kita melakukan dosa istighfar, ulang lagi dosa istighfar dan seterusnya, itu tetap memiliki faidah, tetap memiliki manfaat meskipun tidak bisa berhenti secara total dari melakukan dosa. Nah, tesis Al-Ghazali itu oleh beliau didasari dengan ayat Al-Quran yang sering kita baca, tetapi kita tidak sampai berpikir jauh ke sana. Katanya Al-Ghazali, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan mithqala dzarratin, satu titik kebaikan. Mithqala dzarrah itu sebagian guru mengartikan biji atom, ya, menunjukkan sesuatu yang sangat kecil. Barang siapa yang melakukan kebaikan yang sangat kecil, ya rohu, dia akan melihat, dalam artian kebaikan kecil itu sekecil apapun, sekecil biji atom, dia akan tetap melihat kebaikan itu. Nah, ini yang saya maksud bahwa Al-Quran itu memiliki beberapa aspek. Jadi ada satu ayat, satu hadis itu tidak hanya bisa dipahami dengan satu hukum saja. Makanya kemudian segala ilmu kita itu sebenarnya adalah bersumber dari Al-Quran, nahwu, kemudian sorof, kemudian ya semua ilmu itu. Makanya kemudian Abu Darda ini adalah seorang sahabat. Beliau seorang sahabat besar, seorang alimus sahabat yang alim, pernah berkata begini, la yafqahur rajulu hatta yaj'alal qur'ana wujuhan. Bahwa seseorang itu tidak dianggap sebagai ahli fikih, ahli agama, kecuali dia bisa menjadikan Al-Quran itu wujuh, berbagai aspek. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu sangat dalam sekali kandungannya. Nah, di Indonesia, teman-teman, ulama yang sering dalam bahasa saya itu out of the book, ya, ketika berceramah atau presentasi dan menjadikan ayat Al-Quran yang sebenarnya sudah biasa kita dengar tetapi itu memiliki faedah lain, itu adalah Gus Baha. Saya sering mendengar itu, Gus Baha itu berceramah, itu ayatnya adalah ayat yang memang sudah biasa kita dengar, tetapi oleh beliau itu dikaitkan dengan satu fakta yang memang baru, dan itu logis begitu. Sama seperti Al-Ghazali tadi. Al-Ghazali itu kan mengatakan bahwa taubat yang dilakukan, kemudian
dosa lagi, maksiat lagi, kemudian taubat lagi, itu tetap ada manfaatnya. Apa dalil Al-Qur'annya? Itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi sekecil apapun kebaikan, pasti akan ada efeknya, pasti akan kita lihat. Nah, itu luar biasanya Al-Qur'an. Katanya katanya Abu Darda, la yafqahur rajulu hatta yaj'al Qur'ana wujuhan. Hanya luar biasa kalau kita kembali kepada Al-Qur'an itu keren sekali itu. Nah, sekarang kan Al-Qur'an itu mentok dihafalkan, dibaca aja. Padahal hakul Qur'an itu bukan hanya dibaca, tetapi Al-Qur'an itu juga ditadabbur itu. Sekarang itu orang berlomba-lomba untuk banyak-banyakan hatam Quran, tetapi tidak semangat untuk mentadabburi Al-Quran itu. Keren sekali kalau teman-teman baca, apalagi baca tafsir-tafsir ya. Ada yang hanya dari aspek bahasa saja misalnya. Kenapa kok misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa pakai Rabbun misalnya? Itu ada penjelasannya semua itu ulama itu. Nah, ini ada ibarah lain dari ulama itu tentang kedalaman Al-Quran itu. Bahwa likulli ayatin minha dhahrun wa batnun wa likulli haddin matla'un. Bahwa Al-Quran itu memiliki makna dhahir, memiliki makna batin, dia memiliki had yang batasan yang sangat dalam. Udah panjang ini ya, lebih baik masuk jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir lah kalau ingin tahu hal-hal seperti ini. Banyaklah, jadi ilmu-ilmu Allah itu luar biasa lah. Kemudian banyak ada tafsir ilmi, tafsir isyari, dan seterusnya. Ada satu kitab yang itu fokus untuk mengkaji aspek kebahasaan Al-Quran. Nama kitabnya adalah Al-Lamasat Al-Bayaniyah. Itu karangannya Syekh Fadil As-Samaroi. Itu luar biasa sekali menjelaskan aspek bahasa Al-Quran ya. Nah, teman-teman yang tidak punya alat perangkat untuk memahami tentang hal-hal yang sangat teknis seperti ini, yang sangat rumit seperti ini, saya merekomendasikan untuk mendengar ceramah-ceramahnya Gus Baha, dan itu harus didengarkan secara khusyuk ya. Karena kita akan mendapatkan faidah-faidah nafisah ya dari beliau, bahwa ada ayat-ayat yang sebenarnya itu bisa dipakai sebagai argumen untuk masalah-masalah lain yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Kira-kira seperti itu. Ini kok nyampe kemana-mana ya. Apalagi ya. Oke. Juga saya merekomendasikan teman-teman yang bisa bahasa Arab, punya kemampuan untuk mengakses bahasa Arab, untuk membaca kitab Syajaratul Ma'arif. Ini karangannya Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Ini juga yang mempopulerkan ke publik adalah Gus Baha. Jadi Syekh Izzuddin bin Abdissalam ini salah seorang usuli, ulama ahli usul fikih yang selama ini saya mengenalnya adalah sebagai seorang sarjana awal yang berbicara tentang konsep maqasidus syariah. Beliau punya kitab namanya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Nah, belakangan saya baru tahu ternyata Syekh Izzuddin bin Abdissalam ini juga punya kitab lain yang berjudul Syajaratul Ma'arif. Itu tentang tafsir tematik Al-Quran. Itu pendek-pendek, tetapi misalnya satu masalah, apa ada ya dasar Al-Qur'annya? Al-hassu ala sabri misalnya, motivasi untuk sabar. Itu ada ayatnya. Itu saya merekomendasikan itu. Itu Syajaratul Ma'arif, saya sudah punya kitabnya itu. Itu rekomendasi Gus Bak dan keren sekali. Saya rekomendasikan teman-teman yang bisa mengakses bahasa Arab untuk membaca itu. PDF-nya sudah tersedia. Jadi jangan dianggap ini adalah promosi sampingan dari saya seorang penjual buku, bukan. Ini hanya murni ilmu saja, nggak harus beli ke saya, dan saya memang nggak jual itu. Sudah ada PDF-nya Syajaratul Ma'arif, atau teman-teman bisa membeli kalau belum punya kemampuan bahasa Arab, tidak bisa membaca kitab dengan baik. Sudah ada yang menerjemahkan. Jika tidak keliru, sudah diterjemahkan oleh penerbit Qaf.
Saya nggak baca kayak apa isinya. Kalau teman-teman memang punya semangat ingin tahu, bisa beli itu. Saya nggak tahu isinya bagus atau enggak, terjemahnya bagus atau enggak, saya nggak tahu. Cuma kalau pengalaman saya, membaca naskah asli yang versi bahasa Arab itu lebih lebih apa ya, lebih nikmat itu ketimbang membaca terjemahannya. Ya kalau kalau nggak bisa ya dengerin Gus Bah aja lah gitu gampangannya. Oke, kita lanjut. Ini kemana-mana ini. Oh, ini lagi. Ini sekalian anu juga. Jadi anu juga. Teman-teman juga kalau ingin tahu kedahsyatan Al-Qur'an, pengantar kedahsyatan Al-Qur'an, bisa membeli bukunya Gus Awis, Kyai Afifuddin Dimyati. Beliau ini seorang ulama muda dari Jombang, mufassir, produktif sekali. Beliau baru saja menyelesaikan tafsir Al-Qur'an, Hidayatul Qur'an, itu tafsir bahasa Arab. Beliau banyak sekali karyanya berbahasa Arab. Saya berapa kali dikirimi oleh beliau karya-karya beliau. Beliau itu dermawan sekali ya teman-teman. Beliau baru saja merilis sebuah buku berbahasa Indonesia, itu kumpulan tulisan beliau, sudah diterbitkan oleh Qof juga itu, tentang keunikan Al-Qur'an. Beliau tuh menjelaskan aspek-aspek unik dari Al-Qur'an. Nah, itu jenengan baca aja sendiri, jangan, saya tidak punya kemampuan ke arah sana untuk mengurai secara luas tentang bagaimana Al-Qur'an itu memiliki banyak kandungan yang luar biasa. Jadi ada bukunya Gus Awis itu, kayak Afifuddin Dimyati, ulama muda dari Jombang, mufassir. Eh, Beliau berilis buku berbahasa Indonesia. Kalau yang berbahasa Arab mungkin tidak bisa diakses oleh teman-teman karena kendala bahasa dan ilmu alat gitu. Jadi bisa mengakses yang versi bahasa Indonesia. Tapi sekali lagi tetap yang paling utama adalah nafkah keluarga ya, yang sudah menikah. Jangan beli buku terus sementara istrinya kekurangan nanti. Ya kalau memang semangat cari ilmu tapi terdesak oleh ekonomi, saran saya dengerin ceramahnya Gus Baha, itu isinya banyak banget yang bagus-bagus. Oke, kita lanjut. Oke, saya menjelaskan beberapa istilah kunci dulu tadi. Kama yastati'u istikdamal qiyas. Qiyas itu teman-teman adalah salah satu sumber hukum masadirut tasyri', sumber pensyariatan hukum Islam yang muttafaq alaih. Itu yang keempat. Al-Quran, ijma', Al-Quran, as-sunnah, ijma', dan qiyas. Jadi qiyas itu nanti ada bahasannya tersendiri, semoga kita terus istiqomah. Apa itu qiyas? Kemudian qiyas itu bahasa gampangnya analogi. Menyamakan satu kasus hukum yang belum ada penjelasannya secara terperinci di dalam Al-Quran atau Sunnah dengan hukum yang sudah ada nasnya, dengan titik temu yang disebut dengan ilat. Kenapa menyamakan? Karena ada ilat. Seperti kasus tadi itu. Di Al-Quran hanya dijelaskan larangan berkata kepada orang tua. Lalu bagaimana dengan menempeleng misalnya? Nah itu pakai kias itu. Kias itu analogi, tapi secara umum panjang itu kias itu. Kemudian yang selanjutnya istihsan. Istihsan itu salah satu dalil yang mukhtalaf fiha. Jadi kedalilannya itu, kehujahannya diperselisihkan bainal ulama. Istihsan itu menganggap sesuatu baik secara bahasa. Kalau secara definisi adalah udulul mujtahid, berpindahnya seorang mujtahid dari kehendaknya hukum kuli dari hukum kuli ke hukum juz'i, atau saya lupa, sudah banyak yang lupa ya. Intinya istihsan itu adalah berpindahnya seorang mujtahid, berpalingnya seorang mujtahid dari kehendaknya hukum juz'i ke hukum kuli, kira-kira seperti itu. Atau dari kias jali ke kias khafi. Itu istihsan. Tapi ini mukhtalaf ya, kehujahannya diperselisihkan oleh ulama. Ada ulama yang menganggap itu tidak bisa dijadikan hujah. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu beranggapan bahwa man istahsana faqad syarra'a. Siapa yang melakukan istihsan maka dia seolah-olah membuat tasyrih, menjadi Tuhan. Itu adalah bahasa sarkas ya dari Imam Syafi'i. Kalau istihsan itu la yuhtaju bihi, tidak bisa dijadikan hujjah. Oke, saya ulang. Istihsan itu kalau secara istilah adalah tarjihu kiyasin khafiyin ala kiyasin jaliyin bidalilin. Nah, mentarjih, mengunggulkan kias khafi
terhadap kias jali, tetapi jangan lupa bidalilin, dengan adanya dalil. Nah, dalil ini yang pokok ya. Jadi istihsan itu enggak muru-muru istihsan, kira-kira enggak seperti itu. Makanya harus ya memang harus clear dulu pemahamannya terhadap dasar-dasar metode istimbatul ahkam ya. Jangan dikit-dikit istihsan, dikit-dikit maqasid gitu. Padahal ditanya apa itu maqasid belum paham. Sudah baca kitabnya Asy-Syatibi belum gitu kan. Atau definisi lain, au istisna hukmin juz'iyyin, mengecualikan hukum juz'i min aslin kulliyin, dari asal yang bersifat universal kulli, au qaidatin amatin, atau kaidah umum. Binaan ala dalilin khasin, karena ada dalil khusus yang tadi dalika yang menghendaki kepada pengecualian itu. Nah, ini nanti ada penjelasannya itu. Ini singkat-singkat saja. Istislah. Istislah itu maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu adalah maslahah yang tidak dianulir dan sekaligus tidak dieliminasi oleh syariat gitu. Jadi bainal apa ya? Bainal i'tibar wal ilgha, antara dipersilahkan dan dibatalkan. Itu maslahah mursalah. Nanti ada pembahasannya sendiri. Istishab itu aslu baqa'u makana ala makana. Ja'lu hukmin, menjadikan, apa definisinya yang enak ya. Istishab itu adalah menjadikan hukum yang lama bagian ilal hali, sampai hari ini. Jadi memutuskan hukum baru hari ini yang belum ada jawabannya itu dengan hukum yang lama. Istishab itu. Istishab itu terus memberlangsungkan. Al-hukmu bisubuti amrin aw nafihi fi zamanil hadiri awil mustaqbali binaan ala subutihi aw adamihi fi zamanil madhi. Ja'lu hukmil apa ya? Menjadikan satu hukum yang berlaku di zaman dulu itu terus berlangsung hingga hari ini, baik hukumnya itu subut atau dinafikan. Tidak tahu ini paham nggak teman-teman ya? Jadi kalau definisinya di sini adalah al-hukmu ialah memutuskan, menghukumi bisubuti amrin, dengan tetapnya sebuah hal, aw nafihi, atau menganulir sebuah hal, fi zamanil hadiri, di zaman sekarang, awil mustaqbali, atau zaman yang akan datang, binaan berdasarkan ala subutihi, atas tetapnya hukum, aw adamihi, atau tidak adanya hukum, fi zamanil madi. Oh gini, saya kalau dulu mendefinisikan begini. Ja'lu hukmil madi bagian ilal hali, menjadikan hukum atas kasus yang telah lalu itu terus berlangsung hingga hari ini. Wa ghairiha, dan seterusnya, minal masadiri lima'rifati ahkamil waqa'i al-jadidati. Ini kemana-mana ya, tidak sistematis, tapi nggak apa-apa lah. Amman, adapun orang, kalau tadi itu kan yang memenuhi syarat ijtihad. Amman lam tatawafar, adapun orang yang tidak memenuhi atau tidak terpenuhi ladaihi ahliyatul ijtihad, apa kemampuan untuk melakukan ijtihad, apa faedahnya bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan ijtihad ketika mempelajari usul fikih. Nah ini, fayastafidu, maka dia mendapatkan ilmu atau mengambil faedah min ilmil usuli, dari ilmu usulul fikih, lita'arufi, untuk mengetahui ala turuk istimbatil ahkami, terhadap jalan penggalian hukum. Jadi Anda itu tahu ternyata hukum wajibnya sholat itu dalilnya begini. Ternyata hukum haramnya babi itu rasionalisasinya seperti ini. Jadi sudah paham bagaimana mujtahid ulama zaman dulu itu memutuskan hukum. Jadi apa ya, beyond fikih, bukan hanya tahu kita kenapa ini jadi haram, tetapi kita tahu prosesnya menuju haram, atau bahasa lainnya itu kita tahu proses kreatif ulama di dalam merumuskan hukum. Kira-kira seperti itu. Wa takhriju, di atafan fastafidu min ilmil usul li ta'arufi ala tulisimil hakim. Wa takhriji ahkamin jadidatin, dan mentakhrij hukum-hukum baru, lil masaili tari'ati, terhadap masalah-masalah yang muncul, mentakhrij atau mengeluarkan hukum baru itu
bil i'timadi dengan berpedoman, bersandar ala qawaidil a'immati atas kaidah-kaidah para imam wa fatawihim dan fatwa-fatwa mereka fi masailah musyabahatin di dalam beberapa masalah yang musyabahah. Ini begini teman-teman. Jadi dengan mempelajari usul fikih kita bisa mentakhrij sebuah hukum baru yang belum pernah dibahas berdasarkan kita bersandar kepada kaidah-kaidah imam madhab dan fatwa-fatwa mereka di dalam masalah yang serupa. Jadi apa istilahnya ya? Kita tidak hanya tahu kenapa kemudian Imam Syafi'i mengharamkan masalah A misalnya. Tetapi kita juga tahu kaifa yufakkiru asy-Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i berpikir tentang masalah ini. Nah, dari pengetahuan-pengetahuan itu kita kemudian bisa mentakhrij hukum baru berpedoman bersandar kepada fatwa-fatwa mereka ulama di dalam merumuskan hukum itu. Jadi kalau bahasa sekarang itu ATM, amati, tiru dan modifikasi. Jadi usul fikih itu membantu kita mentakhrij hukum baru berdasarkan bersandar kepada kaidah-kaidah para imam, ulama fikih dan fatwa-fatwa mereka di dalam masalah yang musyabah, yang serupa. Jadi kalau bahasanya dalam Basul Masail Nahdlatul Ulama itu ilhaqul masail binadhairiha. Jadi itu pentingnya mempelajari proses kreatif ulama di dalam merumuskan hukum biar tidak ini aja itu terus ya, maksudnya ini teksnya begini, tapi kita tidak bertanya kenapa kok teksnya begini gitu. Kaifa yufakkiru An-Nawawi misalnya, bagaimana Imam Nawawi berpikir? Kaifa yufakkiru As-Suyuti, kaifa yufakkiru Ar-Romli misalnya. Jadi bukan hanya kita hafal teks-teks ibarat-ibarat kita, tetapi kita tahu, kita paham kenapa kok ibaratnya bisa berbunyi begini. Nah, itu dibantu dengan usul fikih. Wal muwazanah dan menimbang baina ara'il fuqaha'i antara pendapat para ahli fikih wa adillatihim dan dalil-dalil mereka fi mukhtalafil qadaya di dalam beberapa masalah lain. Al-ijtihadiyati yang bersifat ijtihadiyah wa tarjihi dan yang bersifat tarjih bainaha di antara aro ya wa timadil aqwa dan kita berpedoman yang paling kuat dalilnya. Misalnya al-qur'u, salah satu qur'u itu kan khilaf tuh, ada yang memaknai haid atau 3 kali sucian. Nah, kita tahu mana pendapat yang kuat misalnya. Apa lagi? Saya pernah baca itu katanya secara dalil. Lupa saya, mohon maaf tidak bisa saya jelaskan, saya lupa. Apa kalau nggak clear begini, mohon dikoreksi nanti teman-teman yang ingat. Secara dalil Ikhtiarun Nawawi, beberapa pendapat Imam Nawawi itu sebenarnya lebih kuat. Meskipun kadang pendapat-pendapat beliau itu yukhaliful madhab, menyelisihi pendapat pendahulu Imam Nawawi. Ini An-Nawawi yang Syarhul Muhadzab ya, Majmu' itu. Saya pernah nemu keterangan seperti itu tapi lupa di mana itu. Nah, itu menunjukkan ketika kita tahu ternyata misalnya ada khilaf bainan Nawawi wal Mawardi misalnya, bainan Nawawi wal Romli misalnya. Ternyata secara dalil itu lebih kuat Nawawi sebenarnya, tapi pendapat Nawawi ini khilaful jumhur misalnya seperti itu. Jadi dengan usul fikih kita tahu di mana di antara beberapa pendapat ulama itu yang aqwa dalilan, yang lebih kuat dalilnya, yang bisa kita pedomani begitu. Intinya adalah orang yang belajar usul fikih itu akan memiliki pemikiran yang luas ya, yang tidak kaku, tidak saklek lah gitu. Dia flexibility itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa begini proses kreatifnya. Sekaligus orang yang belajar usul fikih juga tidak bebas-bebas amat ya, maksudnya dikit-dikit istihsan, dikit-dikit maqasid, itu enggak seperti itu juga konsepnya. Jadi usul fikih itu adalah alat untuk menjaga model keberagamaan kita. Jadi model keberagamaan kita itu
alat penjaganya adalah usul fikih. Kalau nahwu dan sharaf itu sebagai alat untuk menjaga lisan kita tidak salah di dalam mengucapkan atau berbicara teks-teks atau menulis naskah-naskah Arab, kalau mantik itu menjaga pikiran kita itu supaya tidak keliru logikanya, dan kalau usul fikih itu menjaga model keberagamaan kita. Bainal ifrat wa tafrid, bainal tafrid wa ifrat, bainal bainan nusus wal maqasid, tidak begitu tekstualis tetapi juga tidak terlalu ke maqasidan, bainal bainal gulu wa tatarruf, misalnya begitu, tidak ekstrim, tidak kemudian menggampangkan. Nah, itu faidah dari belajar usul fikih. Dan tentu yang enggak hanya sekedar belajar pengantarnya kayak gini, ini masih jauh ya. Ini hanya bocoran-bocoran dan tipis saja. Wa amal ghayatu min ilmil fikhi, adapun tujuan dari belajar ilmu fikih adalah fahiya tadbiqul ahkami syar'iyyati, adalah menerapkan hukum-hukum syar'i alal af'alil mukallafina, atas perilaku orang-orang mukallaf, minan nasi, dari manusia. Dibayanil halali, untuk menjelaskan yang halal, minha, dari af'al, wal harami, dan yang haram. Fayakunul fikhu, maka ada apa fikih, marja alimi, ialah marja'nya, tempat kembalinya orang yang alim, wal qadi, dan qadi, hakim, wal mufti, dan mufti, komisi fatwa, li ma'rifatil hukmi syar'i, untuk mengetahui hukum syar'i, likul lima, terhadap segala hal, yasduru, yang muncul, anin nasi, dari manusia, min aqwalin, berupa ucapan, wa af'alin, dan perbuatan, wa waqa'i'a, dan fenomena-fenomena faktual, wa munaza'atin, dan persengketaan. Itu adalah ghayah min ta'limi usulil fikhi, atau min ta'allumi usulil fikhi. Oke, kita tadi mana yang tanya itu ya? Semoga enggak hilang. Hadir aja. Mau tanya ke minggu lalu dijelaskan salah contoh fikih adalah. Oke, nah betul. Di dalam warokot itu Imam Juwaini mengatakan bahwa wajibnya sholat itu tidak termasuk dari bagian fikih. Kenapa? Fikih itu adalah donul mujtahid. Kalau aqimus sholat itu bukan don, itu sudah yakin. Memang biasa khilaf itu. Kalau saya sih sepakat dengan warokot itu, bahwa dalil Al-Quran tentang kewajiban sholat itu bukan masuk dari bagian fikih. Kenapa? Karena itu bukan donon ya, belum bersifat don. Karena fikih itu kan zon. Kalau aqimus sholat kan itu sudah yakin, sudah taraf yakin, bukan hanya zon bahwa sholat itu wajib. Di statusnya Ki Afif juga dibahas ini, bahwa menjadikan aqimus sholat sebagai contoh dari fikih itu ada yang mempersoalkan, kira-kira seperti itu. Bisa baca di komen-komennya itu. Hilaf ya. Admin bisa dijadikan anak admin. Nah, ini yang biasa ngerekod ya. Yang biasa ngerekod ini Mas Alwi. Mas Alwi ini ngerekod ya. Mbak Dewi bisa nggak nanti koneksi atau komunikasi dengan Mas Alwi ini? Mas Alwi ini biasa ngerekod ya. Yang minggu kemarin dia yang ngerekod, yang rekam. Saya menonton video Ade Armando di Cokro TV. Ade Armando itu bukan ahli agama ya, beliau itu pakar komunikasi. Video Ade Armando di Cokro TV yang mengatakan tidak semua ulama menyatakan haramnya babi secara mutlak. Babi liar. Enggak gitu ya, enggak gitu konsepnya. Babi itu haram. Baik babi yang seperti apa ya haram, itu khinzir itu haram. Tetapi ada kondisi-kondisi di mana babi itu boleh dimakan. Misalnya seperti yang saya jelaskan dulu ketika rukhsah itu. Menitur ketika terdesak misalnya, kalau tidak makan akan mati, boleh makan babi. Walhasil Ade Armando layu tabarubihi, tidak diperhitungkan dia ngomong soal agama. Ini bukan berarti saya tidak hormat, meremehkan, bukan, karena dia bukan backgroundnya. Sama seperti saya ngomong tentang hal lain yang memang tidak saya kuasai begitu. Sementara babi ternak tidak haram alias halal. Tidak ada sahih nih, keliru, bukan seperti itu. Al-Lamasat Al-Bayaniyah karangan Syekh Fadil As-Samaroi yang menjelaskan tentang Ijazul Lugat tentang
kemukjizatan bahasa di dalam Al-Quran. Apakah teori-teori usul fikih itu dipengaruhi logika silogisme Yunani? Ada yang beranggapan seperti itu, bahwa usul fikih itu kias itu dipengaruhi silogisme Yunani. Terutama ketika Al-Ghazali memasukkan ilmu mantik di dalam percakapan usul fikih. Anda bisa baca kitab Al-Mustasfa. Kitab ini juga dikaji oleh Kiai Afifuddin Muhajir. Teman-teman bisa ikut ya tiap malam di YouTube-nya Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asem Bagus itu Bondo. S3 TV Kiai Afif tiap habis Isya jam 19.00 mungkin itu beliau mengkaji kitab Al-Mustasfa min Ilmil Usul. Kitab ini disebut-sebut adalah kitab yang agak awal memasukkan logika Aristotelian di dalam ilmu usul fikih. Makanya kemudian Al-Ghazali itu dikritik itu salah satunya oleh Ibn Rushd. Ibn Rushd itu mengkritik Al-Ghazali yang memasukkan dianggap memasukkan ya logika-logika silogisme ke dalam usul fikih. Ibn Rushd itu punya kitab Ad-Dururi fi Ushulil Fiqh, itu adalah ekstraksi ringkasan dari Al-Mustasfa. Di situ Ibn Rushd mengkritik Al-Ghazali. Luar biasa memang ulama ini. Sebelumnya Ibn Rushd juga mengkritik Al-Ghazali terkait konsep filsafat itu. Al-Ghazali menulis tentang tahafutul falasifah. Oleh Ibn Rushd dikritik menjadi tahafutul tahafut. Bagus ya. Tapi ulama ini tidak sezaman ya, beda zaman. Cuma mengkritik pemikirannya itu. Baguslah baca, yang penting banyak baca. Tapi enggak juga, maksudnya kalau dipengaruhi teori usul fikih, dipengaruhi silogisme ini enggak. Cuma semenjak era Al-Ghazali, percakapan ilmu mantik, logika itu masuk di dalam percakapan usul fikih. Makanya kemudian di Muqaddimah Mustasfa itu, Al-Ghazali panjang lebar menjelaskan bahwa annaman la ma'rifata bil mantiki, orang yang tidak mengetahui ilmu mantik itu la yusaku bi ilmihi, ilmunya tidak dianggap kokoh gitu. Mantik itu penting. Saya belajar mantik juga itu. Tapi ada ulama yang mengharamkan, enggak haram ya. Masa belajar haram? Yang haram itu yang enggak belajar itu. Syariah jaliyah khafiyah itu tadi itu. Maksudnya yang khafiyah itu yang masih samar, Mas. Kalau yang jaliyah itu yang sudah terang benderang. Apa di sini tadi itu bahasanya? Mana tadi itu? Mana tadi? Oh ini. Fahmin nusus syar'iyyati al-jaliyati wal khafiyah. Maksudnya nusus syar'i yang jaliyah yang khafiyah. Teks-teks agama itu ada dua, Mas Razak. Mas Razak ini dari Aceh ya. Mas Razak, nusus syar'iyah itu ada dua. Ada yang khafiyah, ada yang jaliyah. Yang khafiyah itu yang samar. Maksudnya yang samar itu la yahtamilu ma'nan wahidan. Tidak mengarah kepada satu makna. Bal yahtamilu maknan katsiratan, memungkinkan diarahkan kepada banyak makna. Itu khafiyah. Kalau jali yang terang benderang, la yahtamilu ta'wil, tafsir, kira-kira seperti itu. Tidak bisa ada potensi untuk ditakwil dan ditafsirkan lagi. Saya ingin bertanya, sebenarnya usul fikih apakah ada pembahasan bahwa amalan yang tidak dilakukan apakah ada pembahasan bahwa sebuah amalan yang tidak dilakukan 3 generasi awal abad Hijriyah itu menjadi landasan metodologi istinbatul ahkam? Saya kurang paham pertanyaannya, Mas Sultan Aulia. Bisa dijelaskan lagi? Sebenarnya secara usul fikih, apakah ada pembahasan bahwa sebuah amalan yang tidak dilakukan 3 generasi awal abad Hijriyah itu menjadi landasan metodologi istinbatul ahkam? Kalau ada pembahasan, saya tidak paham pertanyaannya, cuma saya hanya bisa menjelaskan begini, bahwa tidak semua yang tidak dilakukan di generasi awal itu kemudian tidak boleh dilakukan di generasi akhir. Artinya bahasa lainnya, tidak semua yang tidak dilakukan oleh generasi awal itu, apakah tidak semua, jika tidak dilakukan generasi awal, tidak juga. Tidak semua hal yang tidak dilakukan orang dulu kemudian tertolak, enggak seperti itu. Ada hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang dulu, tetapi bisa dilakukan oleh orang hari ini. Lalu pertanyaannya, apakah itu bid'ah? Oh tidak, bid'ah itu tidak sesederhana bahwa setiap tidak ada di zaman dulu, enggak. Bid'ah itu yang memang sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi dan dia menyalahi prinsip-prinsip dan tidak ada di bawah naungan
syariat ya. Makanya laisa kullu muhdatsatin bid'ah. Tidak setiap yang baru itu bid'ah. Yang bid'ah itu adalah ma la tandariju tahta aslin kulliyin. Kalau bahasanya Said Muhammad Al-Maliki seperti itu. Au kama qol ya, bahwa tidak semua bid'ah itu yang baru itu bid'ah, tetapi bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada di bawah payung dalil secara umum. Ada hal baru tetapi masih dibawahi oleh sebuah dalil, itu bukan bid'ah itu. Termasuk Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari juga pernah mengomentari soal bid'ah ini. Saya cek dulu apa dulu katanya Ibnu Hajar itu. Ada istilahnya bagus ini. Mana tadi? Nah ini, qala al-Hafiz Ibnu Hajar fi Fathil Bari, al-muradu biqaulihi kullu bid'atin dalalah ma uhditha wala dalila lahu minasyar'i bitariqin khasin wala amin. Yang dimaksud dengan bid'ah sesuatu baru yang tercela dan tidak boleh dilakukan itu adalah sesuatu yang baru wala dalila dan tidak ada dalil lahu bagi sesuatu yang baru itu minasyar'i dari agama, dari syariat, bitariqin khasin baik dengan jalan khusus atau wala amin atau dengan jalan umum. Jadi kalau masih ada sesuatu baru dan ada di bawah naungan dalil itu bukan bid'ah. Saya tidak tertarik ya bahas bid'ah, itu sudah clear lah di dalam kitab-kitab. Tetapi kesimpulannya Mas Sultanil Aulia bahwa tidak dilakukan generasi salaf tidak otomatis membuat hal tersebut tertolak. Enggak juga ya. Banyak kok hal-hal yang tidak ada di zaman dulu dilakukan hari ini. Enggak ada ijazah zaman dulu, enggak ada sistem perkuliahan, kelas tuh enggak ada. Enggak ada ilmu-ilmu yang dibukukan, enggak ada dulu hadis, enggak ada bukunya. Al-Wajiz Usulul Fiqh ini bid'ah juga, tapi enggak, apakah enggak boleh? Boleh lah. Malah jadi wajib itu. Dulu enggak ada buku-buku ditulis, enggak ada. Itu sudah clear ya kira-kira soal konsepsi bid'ah ini. Dan masalah bid'ah ini adalah satu masalah yang menjadi jurang pemisah antar umat beragama. Gara-gara term ini kemudian banyak orang tidak akan pernah ada titik temu ya. Enggak juga. Apakah setuju pendapat sarjana modern tentang usul fikih Syafi'i cenderung tekstual, kurang memperhatikan konteks? Enggak juga. Nah, ini teman-teman menarik pertanyaannya ya. Saya pernah bertanya kepada Kiai Afif saya. Kan sekarang lagi banyak tuh tajdid usul fikih, memperbaharui usul fikih, memperbarui usul fikih. Usul fikihnya Syafi'i dikritik karena ini, karena ini. Saya tanya kepada Kiai Afif, Kiai yang benar itu sebenarnya menurut jenengan seperti apa? Kalau katanya Kiai Afif itu bilang begini, katanya beliau, kita sebenarnya nggak usah tajdid, nggak usah memperbaharui. Kita itu masih belum taf'il, katanya beliau itu. Jadi katanya Kiai Afif itu yang paling penting adalah optimalisasi. Optimalisasi itu maksudnya adalah teori-teori usul fikih yang sudah disusun itu dipakai enggak? Wong banyak yang enggak pakai kok tiba-tiba mau diperbaharui. Apa yang mau diperbaharui? Wong dipakai aja belum gitu. Pakai dulu, kalau misalnya nanti dalam sebuah perjalanan ada hal-hal yang mengharuskan tajdid, ya boleh tajdid. Wong yang bilang apa ya? Yang mengatakan usul fikih harus diperbaharui itu enggak pernah. Apa optimalisasi Anda yang Anda hasilkan dari apa ya? Penalaran Anda tentang usul fikih itu enggak ada. Ya menang aja tajdid. Kalau Kiai Afif saya sepakat kepada Kiai Afif itu bilang yang paling penting itu bukan tajdid tapi taf'il, optimalisasi. Belum apa-apa sudah mau diperbaharui. Coba dulu itu. Gimana mau dicoba ya, mau dicoba sedikit dianggap liberal itu. Jadi usul fikih itu canggih loh Mas, usul fikih itu canggih banget. Tapi asalkan dioptimalisasi, bukan hanya dijadikan wiridan saja. Dipakai itu. Belum dipakai apa-apa sudah mau ditajdid, ya itu kan sama seperti orang nikah belum selesai dengan istri pertama udah mau kawin lagi itu. Selesaikanlah dulu dengan istri pertama gitu. Baru mikir mau poligami. Yang lebih kacau masih jomblo sudah bahas poligami itu naik pagar itu. Apalagi ya. Usul fikih Syafi'i memang betul ya, saya Mas Husain, apakah Mas Husain itu apa ya tradisional anti terhadap kebaharuan? Enggak, saya enggak anti kebaharuan. Bahwa usul fikih itu berkembang, iya.
Yang khas dari ilmu pengetahuan itu adalah dinamikanya berkembang, itu ilmu berkembang. Misalnya usul fikih era Asy-Syafi'i kemudian berkembang kepada era Al-Ghazali, mantik dimasukkan karena pada waktu itu percakapan mantik menjadi sesuatu yang sering disebut-sebut di dalam forum-forum. Kemudian masuk zamannya Asy-Syatibi, Asy-Syatibi itu sudah mulai memasukkan maqasid ke dalam usul fikih, itu kan sebenarnya berkembang. Tapi perkembangan itu memang berangkat dari penalaran yang sangat dalam terhadap usul fikih begitu, bukan hanya sekedar ketokan ya asal beda gitu, pokok legawat kalau katanya orang Madura itu. Enggak, saya enggak anti kebaruan, saya malah memang ilmu pengetahuan itu selalu ada dinamika, selalu ada kebaharuan terkait dengan gesekan-gesekan ilmu pengetahuan itu. Tapi sekali lagi ya memang otentik ya, yang memang concern lah, serius begitu. Usul fikih itu kan berkembang. Era Asy-Syafi'i usul fikih berhenti di Arisalah saja, usul fikih sebagai perangkat untuk membaca teks keagamaan. Kemudian masuk era Al-Ghazali, usul fikih sebagai logika berpikir, ada logika-logika mantik, ada kullu muskirin haramun. Kemudian setiap sesuatu yang memabukkan itu haram. Ganja itu memabukkan. Kemudian ganja itu haram. Itu kan logika Aristotelian itu. Itu kan mantik itu. Kemudian pasca Al-Ghazali mantik sudah selesai, masuk era Asy-Syatibi. Oh, selama ini dianggap usul fikih itu hanya bicara teks saja gitu. Kurang melihat maqasid, kurang melihat hikmatut tasyri', hanya formal bicara bunyi teksnya seperti apa, tapi tidak menengok apa di balik teks itu. Lalu kemudian Asy-Syatibi sebagai pioner kajian maqasidus syariah, beliau menyusun al-muwafaqat fi usuli syariah. Akhirnya itu kan berkembang. Biasalah berkembang. Tapi kemudian tiba-tiba belum ngapa-ngapain sudah ngeritik sana sini usul fikih sekarang tradisional, tekstual gitu. Belum ngapa-ngapain sudah dianggap tradisional. Buktikan dulu ketradisionalannya, baru kita bikin tajdid itu. Katanya Kak Afif, kita belum optimalisasi sudah mau memperbaharui gitu. Pakai dulu baru perbaharui. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Ini kaidah fikih ini. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Di dalam usul fikih, ini kaidah yang terkenal begini. Di dalam usul fikih itu ada kaidah lain yang secara spirit mirip, tetapi secara cakupan makna itu lebih keren yang usul fikih. Bunyinya begini. Al-maqdurul ladzi di goyah itu ada. Saya buka kitab lagi. Biar tahu ya, biar tidak hanya malayatimul wajib terus dari zaman Orde Baru. Malayatimul wajib terus ya. Al-maqdurul ladzi di Ghayatul Usul. Al-maqdurul ladzi la timul wajibu. Ini saya ada di Ghayatul Usul ini. Ya. Nah, ini. Al-maqdurul ladzi la yatimmu al-wajibul mutlaqu illa bihi wajibun fil asahhi. Itu sama seperti ma la yatimul wajib la bihi fa huwa wajibun. Tapi lebih bagus yang saya baca ini kaidah usul fikih ini. Mala al-maqdurul ladzi la yatimmu al-wajibul mutlaqu illa bihi wajibun. Jadi begini, Mbak, menuntut ilmu itu wajib. Hal-hal yang dapat menyempurnakan sebagai perantara terhadap kewajiban mencari ilmu itu menjadi wajib juga. Misalnya punya pulpen, punya buku, begitu. Kalau contoh fikihnya itu membahas wudhu itu hanya dari telapak tangan sampai pergelangan. Tapi kemudian membasuh sampai full ya, sampai clear semua biar tidak diragukan, itu
tidak wajib, tapi menyempurnakan kepada satu yang wajib. Maka kemudian membasuh secara full sampai selesai, tidak ada keraguan sampai siku itu menjadi wajib. Kira-kira seperti itu. Di sesuatu yang menjadi penyempurna, hal wajib itu menjadi wajib itu. Ada kaidah bucinnya itu. Ada lupa ya gimana ya. Keberadaanmu tanpa diriku itu tidak sempurna katanya. Maka keberadaan aku bersama kamu itu menjadi wajib. Itu pakai kaidah ini. Itu kaidahnya orang bucin tuh. Maksudnya mungkin Mbak Nuk. Contohnya seperti kaidah am dan khos, lalu ada ulama yang mengunggulkan am sementara ada yang mengunggulkan khos. Bukankah tidak diperhatikan konteksnya saja am dan khosnya tergantung konteks juga berubah. Saya belum paham ya pertanyaannya, maksudnya. Tetapi bahwa teks dan konteks itu sama-sama penting. Terlalu mementingkan teks itu tekstualis nanti. Nah, sebaliknya terlalu memperhatikan konteks itu bisa lepas dari teks yang memang secara asal menjadi ruh, menjadi induk dari lahirnya konteks itu. Makanya kemudian ada dua kaidah itu yang harus dipakai secara bersamaan dalam usul fikih itu. Al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususi sabab, itu kaidah yang pertama. Dan kaidah yang kedua, al-ibratu bi khususi sabab la bi umumil lafdi. Nah, dua kaidah ini kalau dipakai secara diametral, secara dikotomis, itu akan melahirkan sebuah hukum yang tidak moderat lah, kira-kira seperti itu. Makanya kemudian perlu moderasi itu. Bukan moderasi beragama, tapi moderasi usul fikih penggunaan kaidah itu supaya tidak condong ke satunya, bainal ifrad wa tafrid tadi, tidak condong ke salah satunya dan tidak condong ke salah yang lain. Seperti itu. Sama dengan kaidah am dan khos itu. Karena kaidah am dan khos ini satu kesatuan. Hanya ada kaidah yang berbunyi ma min amin illa waqad khussiso. Tidakkah ada satu kaidah satu yang am kecuali ditaksis. Seperti hadis kullu bid'atin dolalah itu kan sebenarnya am. Kullun itu kan am. Tapi makanya kemudian ma min amin illa waqad khussiso. Tidak ada satupun dari yang am, pasti ada pentaksisnya. Bahwa tidak semua kullun di dalam hadis bid'ah itu adalah bid'ah gitu. Jadi keumuman lafadz kullun di dalam hadis bid'ah itu ditaksis dengan hadis yang lain. Salah satunya adalah man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Kira-kira seperti itu alur logikanya, proses kreatifnya. Oke, teman-teman, cukup ya? Sudah 1 jam ini menyalahi konsep awal. Konsep awalnya kan 30 menit ini. Mohon maaf ya ini kalau menyalahi kesepakatan awal. Terima kasih teman-teman. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala tutur kata yang keliru. Mohon koreksi, mohon sharing, mohon masukan jika ada hal-hal yang memang harus dikoreksi. Selamat melanjutkan aktivitas. Kita berjumpa minggu depan dan semoga sehat selalu. Salam takdim untuk semua. Kita baca sama-sama surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Oke, teman-teman. Mas Alwi bisa berkomunikasi dengan Mbak Dewi nanti terkait dengan proses perekaman. Nanti Mas Alwi bisa kontak Mbak Dewi, mungkin biar nanti ngerekodnya lebih mudah ya. Oke teman-teman, selamat melanjutkan aktivitas, selamat istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.